Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now.
Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan kita boleh ada dan kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan saudara. Mari persiapkan hati setiap kita karena kita percaya dengan iman kita Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib Yesus namanya itu hadir di setiap rumah-rumah kita dimanapun kita berada dan Dia sendiri yang
setiap kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Maka dari itu saudara, saya mau ajak kita semua untuk tundukkan kepala, satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, indah perbuatan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan hari ini kami memuji Engkau, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan, membawa kehidupan kami Tuhan, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dan kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan menjadi Tuhan kesukaan besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place.
yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, benar Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dengan senang hatimu katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan.
kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kau mau lebih lagi Tuhan mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang jadi firman-Mu Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara, hari yang luar biasa hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu saudara. Terima kasih buat hari yang luar biasa hari ini Tuhan, dan tahun yang dahsyat di mana Tuhan menyertai kami sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, mau belajar, kami mau mengerti dan kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di hidup kami, Tuhan Yesus. Sehingga di tahun ini kami dapat melewati dengan penuh keberhasilan dan perjalanan kami beruntung, Tuhan. Seperti yang Tuhan janjikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tahun integritas ini, Tuhan Yesus, kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, puji Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Kita boleh bersama-sama lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau engkau ingin menjadi orang yang dikatakan berhasil dan beruntung sepanjang perjalanan hidupmu di tahun 2021 ini, mari kita mau dengar firman Tuhan, mari kita mau lakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Saudara, dari kisah tentang Yosua 2, ada 3 pribadi yang Tuhan izinkan kita belajar di dalam kisah Yosua ini. Yaitu ketika Tuhan menyusun suatu rencana, Dia biasa melibatkan orang-orang lain di sekitar kita untuk mewujudkannya. Amin, saudara. Kalau kita melihat bahwa keberhasilan satu tim adalah gabungan dari proses-proses lain yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Jadi pada saat sesuatu terjadi dalam hidup saudara, ya keberhasilan saudara, pasti ada campur tangan orang lain di situ. Ada statement yang mengatakan keberhasilan seorang suami adalah ketika ada seorang istri di belakangnya yang mendukungnya. Istri adalah penolong, dan suami-suami diberkati karena adanya istri yang menolong Anda dan saya. Kalau yang belum berumah tangga, tentunya ada orang-orang lain yang Tuhan kirimkan untuk menjadi penolong, menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, yang pertama kita belajar tentang Yosua. Yosua 2 ayat 1 mengatakan seperti ini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudara, Yosua melepas 2 orang pengintai dengan diam-diam. Yosua banyak belajar dari pendahulunya yaitu Musa. Ketika Musa melepas 12 orang pengintai dengan tidak diam-diam, dengan diketahui seluruh rakyat, dan hasilnya adalah kehebohan, kegaduhan, dan bencana, serta korban yang jatuh. Dan di bawah kepemimpinan Yosua, pada saat dia ingin masuk ke kota Yeriko di tanah Kanaan, dia tidak mengirimkan 12 orang, tapi hanya mengirimkan 2 orang saja. Itu pun dengan diam-diam, saudara. Artinya apa? Kita belajar dari Yosua adalah Yosua sangat selektif tentang orang-orang yang dipilihnya. Dia selektif apa yang dibicarakannya. Setiap perkataan mulutnya dia katakan dengan hati-hati. Setiap tindakannya dia lakukan dengan hati-hati. Yosua 1 juga mengatakan bahwa teguhkan dan kuatkan hatimu. Berhati-hatilah dalam setiap perkataanmu, perjalanan hidupmu, memperkatakan firman Tuhan, dan kau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Ya saudara, jawab saja apa yang ditanyakan kepada saudara, seperlunya saja. Sehingga kata-kata kita tidak keluar dengan begitu derasnya, sehingga membongkar rahasia. Diam-diam bisa lebih baik dibanding dengan keramaian. Perbuatan yang kita lakukan dengan diam-diam, ingat, bukan perbuatan dosa ya. Maksudnya adalah suatu perencanaan yang matang, yang disertai oleh Tuhan, dan kita lakukan dengan diam-diam, tanpa banyak orang yang mengetahuinya, atau tanpa banyak mulut yang dikeluarkan, diucapkan oleh orang tersebut. Tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu
digembar-gemborkan, tetapi perkataan kita adalah perkataan yang kita pilih dari mulut kita yang terbaik. Artinya apa? Kita sedang menjaga hati kita sedang menjaga roh kita sedang menjaga jiwa kita. Jadi pilihlah kata-kata yang baik agar kebocoran tidak terjadi lewat pintu belakang. Kadangkala dengan banyaknya perkataan kita menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Jadi pada saat kita merencanakan sesuatu, lakukanlah dengan diam-diam, dengan pimpinan Tuhan, sampai semuanya menjadi baik dan berhasil. Ini kita contoh dari Yosua dibandingkan dengan Musa seniornya. Seringkali jika sesuatu yang hal yang kita gembor-gemborkan, maka hasilnya akan banyak perbantahan yang terjadi. Di sini kita juga belajar dari Yosua yang melakukan dengan diam-diam. Amsal 10 ayat 19 mengatakan seperti ini. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amin, saudara. Yang pertama adalah belajar dari Yosua. Kita lakukan segala sesuatu dengan diam-diam. Perkatakan kata-katamu dengan tanpa banyak cakap. Orang bertanya kepada engkau, cukup jawab apa yang ditanyakan. Jangan berlebih-lebihan. Sebab dari perkataanmu, engkau akan dihukum dan dihakimi. Jadi jaga mulutmu, jaga perkataanmu, jaga hatimu. Diam-diamlah bersama Tuhan dan jangan digembar-gemborkan. Pribadi yang kedua adalah yaitu kedua pengintai. Mengapa kedua pengintai itu masuk ke rumah pelacuran? Bukankah memasuki rumah orang seperti itu memiliki konotasi yang negatif? Tetapi pada waktu perang, pada masa perang, pada zaman Yosua, memasuki rumah orang pelacur seperti itu tidak akan menimbulkan begitu banyak kecurigaan, saudara. Jadi ini adalah suatu strategi yang luar biasa, strategi yang dipikirkan dengan matang-matang. Rumah pelacuran tidak dicek oleh penguasa setempat. Tempat yang aman dalam strategi perang tentunya. Dan rumah Rahab pas di atas tembok. Sehingga mudah untuk melarikan diri. Saudara, pertanyaannya adalah bukan mengapa kedua pengintai itu masuk ke rumah pelacuran. Tetapi kedua pengintai itu melakukan dengan profesional. Dia mengintai seharian dan menjadi lelah. Mungkin saja bisa melakukan sex for fun. Pria seringkali gagal ketika merasa lelah. Pengintai bisa tidur di sana, tapi puji Tuhan, pengintai tidak tidur dengan pelacur. Pengintai yang diutus Yosua, dua orang ini tidak lupa dengan tugas mereka, sekalipun mereka lelah. Bukankah pada zaman Gideon juga prajurit minum dengan tetap berjaga-jaga? Yosua tahu siapa orang yang diutusnya. Dua orang ini memiliki integritas, sehingga mereka tidak menghalalkan segala cara, tidak menggadaikan integritas mereka. Bisa saja mereka masuk setelah mereka mengintai begitu lelah, mereka melakukan hubungan dengan pelacur tersebut. Itu bisa saja mungkin terjadi. Tetapi kita tahu kedua orang ini memiliki integritas yang menjadi jaminan kebenaran mereka. Pihak ketiga yang kita belajar di dalam kisah Yosua 2 ini adalah Rahab, yang adalah seorang pelacur. Perkataan yang tidak baik, konotasi yang negatif dari seorang pelacur, suatu pekerjaan yang menjijikan. Namun di Kanaan hal itu dianggap biasa, saudara. Karena amoralitas yang besar di sana itulah mengapa Tuhan hendak menghancurkan kota Yeriko. Mungkin saja Rahab terpaksa melakukan pekerjaannya, tapi hati nuraninya kepada Allah tidak bisa dibohongi. Itulah mengapa Tuhan menyelamatkan dia. Amoralitas, penyembahan berhala, dan pengorbanan anak adalah hal yang sangat umum terjadi di Kanaan pada masa itu. Bahkan sejarawan Alkitab menyatakan bahwa para arkeolog yang melakukan penggalian di daerah itu menemukan sejumlah besar guci berisi jasad anak-anak yang telah dikorbankan kepada Baal, dewa utama orang Kanaan. Ia menambahkan, seluruh daerah itu ternyata adalah kuburan bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan. Orang-orang Kanaan beribadat dengan pemuasan hawa nafsu yang amoral sebagai ritual keagamaan.
di hadapan dewa-dewa mereka, dan kemudian dengan membunuh anak-anak sulung mereka sebagai korban bagi dewa-dewa yang sama. Wow, tampaknya secara besar-besaran negeri Kanaan telah menjadi semacam Sodom dan Gomora berskala nasional. Para arkeolog yang menggali reruntuhan kota-kota Kanaan bahkan merasa heran mengapa Allah tidak membinasakan mereka lebih cepat. Itu yang terjadi di Kanaan, saudara. Kenapa Tuhan mau menghancurkan seperti Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Yosua 2 ayat 2 mengatakan seperti ini. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Saudara, Rahab bukan saja seorang pelacur, tetapi seorang pembohong dan penipu. Yang menipu utusan raja, tentunya seorang pengkhianat juga, saudara. Bayangkan orang seperti ini sudah tidak ada nilainya dan harganya sebagai manusia, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan melihat hati yang rindu, lapar, dan haus akan Dia. Alkitab tidak memuji karakter Rahab, tapi Alkitab memuji iman Rahab. Kalau kita bicara mengenai Rahab, tentu kita tidak bicara mengenai karakter, tetapi berbicara mengenai iman. Yosua 2 ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Pernyataan inilah yang membuat Rahab diselamatkan, saudara. Pernyataan iman inilah kepada Tuhannya Israel, Allahnya Israel, menyebabkan Rahab memperoleh keselamatan, dia dan sisi rumahnya. Saudara, Allah tidak memperhitungkan perbuatan-perbuatan manusia yang mungkin saja hina di mata manusia yang lain. Tapi pada saat dia memiliki hati yang tulus, hati yang rindu, dan iman yang benar, Allah akan menyelamatkan. Yakobus 2 ayat 25 mengatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Bahkan Ibrani 11 ayat 31 juga menyatakan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, Lukas 7 ayat 2-9 juga menyatakan bahwa kisah tentang perwira Romawi yang bukan orang Israel memiliki iman yang besar, meminta pada Yesus untuk menyembuhkan pegawainya dengan belas kasihan yang ada. Saudara, iman yang besar dimanapun ditemukan selalu akan diberi pahala, upah, karena menyenangkan hati Allah. Bahkan Ibrani 11 ayat 6 menggambarkan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Alkitab, banyak
kejadian-kejadian orang-orang tokoh-tokoh di luar orang Israel. Tapi mereka memiliki iman yang besar dan pertolongan terjadi buat mereka. Jadi Allah tidak melihat latar belakangmu, Allah tidak melihat siapa engkau, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Ketika engkau punya iman yang besar, Allah sanggup menolong segala apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Yosua 2 ayat 18 berkata seperti ini, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang Kirimisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Hal ini dikatakan oleh mata-mata yang berjanji untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya jika dia menggantungkan tali Kirimisi di jendela rumahnya, dan jika rumah tangga tetap di dalam rumah selama penyerangan terhadap Yeriko. Ayat 6-21. Tali Kirimisi membuat kita berpikir tentang sebuah rumah dilindungi oleh darah, seperti pada Paskah yang pertama kali, Keluaran 12, di mana umat Israel yang mengoleskan pintunya dengan darah anak domba, sisi rumahnya diselamatkan. Di kisah Rahab menggantungkan tali Kirimisi di tembok rumahnya, dan dia dan sisi rumahnya diselamatkan. Bukankah ini adalah kasih karunia Tuhan? Kita diselamatkan oleh darah Kristus. Kita adalah bukan orang-orang Israel secara daging jasmani, tetapi memperoleh kasih karunia Tuhan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara ingin perjalananmu beruntung sepanjang tahun 2021 ini, dari ketiga pribadi yang sudah kita pelajari tadi, kita mendapat pelajaran seperti ini. Pertama, Yosua, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam berpikir dan menyampaikan sesuatu. Berhati-hati selalu, sehingga dikatakan ketika engkau berhati-hati, teguhkan dan kuatkan hatimu. Berhati-hatilah dalam setiap perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu. Perkatakanlah firman Tuhan, sehingga engkau berhasil dan perjalananmu beruntung. Berhati-hati saudara, sepanjang 2021 ini. Kalau engkau ingin merencanakan sesuatu, berhati-hati, minta Tuhan pimpin. Berhati-hati dalam perkataanmu, jangan sampai keluar perkataan yang sia-sia. Dalam tindakanmu, jangan sampai keluar tindakan yang sia-sia. Pelajaran pertama dari Yosua, berhati-hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang kedua, pribadi kedua pengintai. Mereka punya integritas dan profesional dalam bertugas, dalam melayani, dan fokus pada tujuan. Tahun 2021 adalah the year of integrity. Tahun integritas. Saudara yang memiliki integritaslah yang akan memenangkan tahun 2021 ini, yang akan menjalani dengan penuh keberuntungan dan keberhasilan. Seperti kedua pengintai yang dalam kisah Yosua 2 tersebut. Yang ketiga, Rahab, seorang pelacur yang meskipun tidak memiliki nilai pribadi yang tinggi, tetapi karena punya iman, dan dia memiliki iman yang besar, sehingga dia berkenan di hati Tuhan. Kebaikannya diperhitungkan karena menyambut pengintai-pengintai itu. Perbuatan imannya menyelamatkan dia. Tahukah saudara, nama salah satu pengintai itu adalah Salmon, anak Nahason, suku Yehuda. Dari keturunannya dengan Rahab, lahirlah Yesus Sang Juru Selamat. Allah yang lahir dari nenek moyang yang dikatakan manusia tidak berharga, seorang pelacur. Tapi Tuhan mau hadir menjadi Immanuel dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah itu suatu kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua? Ketiga hal ini adalah kunci sukses menghancurkan tembok penghalang Yeriko, Goliat di depanmu sepanjang tahun 2021. Berhati-hati, punya karakter integritas yang kuat, punya iman kepada Tuhan yang besar,
kita akan taklukkan tembok Jericho sepanjang tahun ini. Dan kita akan menang. Kita akan ketemu di 2022 dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami bersyukur, kami telah dengar, kami mau belajar mengerti, dan belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini Tuhan Yesus, kami mau menjalaninya dengan penuh keberhasilan dan keberuntungan bersama Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus, jangan melepaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan sejahtera sukacita yang melimpah di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.